wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para ayah dan bunda yang telah hadir, dan juga saya hormati ibu kepala, segenap jajaran guru dan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan TK Al-Fadilah. Semoga Allah memuliakan kita semua. Ayah bunda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang berharga ini, karena biasanya sepanjang saya meniti jadwal ke jadwal untuk mengajar alif bakasa, di sini ayahnya hadir. Biasanya majelis-majelis itu dipenuhinya oleh ibu-ibu, mau di masjid, mau di aula, biasanya dipenuhi itu oleh ibu-ibu. Namun kini nampaknya ada hari spesial, sehingga para ayah yang baik hati juga berkenan untuk hadir pada kesempatan yang mulia ini. Saya izin ayah dan bunda untuk sifatnya sharing saja, karena saya pun masih belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Anggaplah ini saya sedang menasehati diri sendiri di hadapan banyak orang. Jadi mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang betul-betul bisa menggugah dan merefresh jiwa kita, terkhusus terkait dengan tema yang ada di depan ini, karena saya dapatnya tema ini dari guru-guru, yaitu Super Dad di era digital, menjadi pelindung, sahabat, dan pembimbing. Ya. Ayah bunda, saya ingin menukil sebuah pernyataan. Jadi ini bukan pernyataan saya. Ayah, ternyata engkaulah penyebabnya. Nah, ini belum apa-apa sudah jadi penyebabnya. Apa yang dimaksud ayah, ternyata engkaulah penyebabnya? Di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, nama kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Nah, kurang lebih begitu. Di dalamnya berisi tentang hukum-hukum yang terkait dengan anak. Nah, walaupun di situ dibahasnya tentang hukum, dibahas mengenai pendidikan. Nah, bagaimana kalimatnya? Jadi ini bukan kalimat saya, Pak. Kalimatnya seperti ini. Kata Ibnul Qayyim, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil datakabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu 'ala syahawati wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu wa haramahu fa fatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah wa idza i'tabarta al fasada fil aulad ra'aita 'ammatahu min kibalil aba. Udah jelas belum Ibu? Jelas Pak?
Ini Bapak jelas sudah bisa terjemahkan ini Pak? Coba kita terjemahkan Pak. Kata Ibnu Qayyim, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil datakabidhi fid dunya wal akhirah. Berapa banyak orang, di sini kita lebih spesifikkan ayah. Berapa banyak seorang ayah yang ternyata telah membuat menderita anaknya, buah hatinya di dunia dan di akhirat. Dengan cara apa? Biihmalih. Dia cuek, ayahnya nggak peduli, ayahnya tidak perhatian, watak tak dibihi, dan ayahnya melupakan agar anaknya jadi anak yang beradab. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Malah ayah yang membawa malapetaka untuk anak itu, dia menolong, dia memfasilitasi syahwat anaknya. Kemudian wa yaz'amu anna yukrimuh. Lalu banyak juga ayah yang mengira telah memuliakan anaknya, wa qad ahana, padahal dia telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu. Banyak juga ayah yang mengira telah memuliakan anaknya, wa qad dzalamahu wa haramahu, padahal dia berbuat zalim terhadap anaknya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Hilanglah manfaat yang seharusnya didapat dari sang anak. Wa fawwata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah. Sudah habis bagian manfaat itu untuk sang ayah, untuk kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Wa idza abartal fasada fil aulad, kata Ibnu Qayyim, kalaulah kamu renungkan apa sebab kekacauan dan kerusakan pada diri anak, kata Ibnu Qayyim, perhatikan, ra'aita ammakahu min kibalil abah. Ternyata sebab utamanya adalah ayah. Ibu-ibu mau keprok? Selama ini yang merasa disalahkan siapa ibu? Ibunya, ya. Kalau anak jatuh tak jarang ayah juga menyalahkan ibunya karena kurang pengawasan. Kalau anak aneh-aneh kelakuannya di rumah, tak jarang ayah juga mempertanyakan ibunya di rumah ngapain aja sih. Tapi hari ini Pak, terbantahkan itu semua dengan kalimat ulama yang mulia ini, Ibnu Qayyim. Jadi ulama itu memang kalau ngomong pakai dalil, dalilnya banyak. Tapi ini adalah hasil dari hikmah yang telah dijalani oleh ulama mulia tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kita akan bahas Pak sedikit-sedikit. Misalnya begini Pak, ayah itu kata Ibnu Qayyim, dia jadi pribadi yang acuh. Sadarkah kita Pak, ternyata istri kita di rumah butuh pujian kan? Butuh. Berapa kali sehari ibu dipuji ayah? Jadi Pak, ibu itu contoh kecil, masak itu bapak lihat sederhana, karena memang soal mencicipi enak atau enggak. Tanyalah Pak istri kita di rumah, betulkah masak hanya sebatas masak fisiknya? Tolong tanya Pak dari hati ke hati. Masak itu yang dilakukan oleh istri itu bagian daripada ekspresi cinta, sayang, yang itu semua menjalar pada perhatian, tenaga dan pikirannya untuk masak. Jadi bukan hanya sekedar menghadirkan hidangan, tapi istri kita di rumah lewat masakan menghadirkan cinta lewat itu. Kalau enak sering dipuji oleh bapak? Dipuji nggak Pak? Kalau bapak cobain masakan itu enak, tolong Pak, itu ada yang sedang ditunggu oleh istri kita. Kalimat selanjutnya itu apa? Ma, enak ya, Masya Allah. Mama sibuk, mama riwe, tapi mama masih sempat-sempatnya bikin masakan seenak ini. Makasih ya sayang, jazakillah khairan. Enak nggak Bu? Enak nggak Bu? Enak.
Bapak kan yang dilakukan di rumah kalau masakannya enak apa? Ceplak, betul Bu? Mungkin itu love language ya Bapak gitu. Tapi kita kan mau belajar bareng-bareng Pak, enak. Kalau enak, Bapak nggak komen. Tapi giliran ada yang nggak berkenan, Bapak baru komen. Biasanya gitu. Masak sayur lodeh, nggak enak, baru komen. Mama teh bikin apa ini teh? Lodeh hari ayah, nah ciga kolak iya mama. Menikar gini, meni manis teh, baru komen. Bikin sayur sop enak, jarang Bapak muji Ibu. Tapi giliran keasinan, sayur naon ini teh mama? Sayur sop hari ayah, iya teh sop atau cai laut santolo itu. Menimpang set kabina-bina. Padahal Nabi SAW adalah pribadi ya, yang memperlakukan istri itu sangat luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kalaulah di rumah istri perlakukan demikian, jangan lupa Pak, bukan cuma istri di rumah, anak, baik anaknya laki-laki, baik anaknya perempuan, dia juga butuh ayah yang bukan hanya bertemu fisiknya, yang bukan hanya serumah tapi tak pernah sejiwa, yang bertemu fisiknya tapi gak pernah bertemu obrolannya, yang mendengar suaranya tapi gak pernah kena tatapan matanya. Ibu kalau suami ngobrol suka ditatap wajah Ibu? Suka? Kalau Ibu lagi ngomel pagi hari, suami liatin Ibu, gitu. Iya bener. Atau Ibu ngobrol-ngobrol, suami ngomel manuk, gitu. Pak, pernah di hadis riwayat Imam Al-Bukhari itu Pak, Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu curhat, hadisnya satu kacang Pak, lebih bahkan. Dan Nabi Pak, saking menyimak dengan sangat, Nabi itu nggak berkata apa-apa. Sampai Aisyah meminta untuk ditanggapi. Saking apa? Jadi suami yang betul-betul memasang telinganya. Nah, kadang Pak sama, kalau anak atau ibunya harus dipuji, anak juga puji Pak, karena dia juga butuh pujian. Ada kasus, tapi ini bukan menakut-nakuti, sekedar sharing saja. Jadi Pak, ada seorang anak SMA kelas 1, kelas 10 ya. Dia itu terkenal di kalangan sekolahnya, baik keluarganya ataupun saudara-saudaranya. Dia adalah anak yang baik. Kalau kata orang Sunda, matara ngadamel picodekai. Dia baik Pak, sebagai anak. Tapi apa yang membuat semua pihak terkaget-kaget? Satu waktu perutnya sakit, diperiksa ke dokter, ternyata ini adalah bagian daripada musibah yang sangat besar. Si siswi kelas 10 itu dia hamil sedang sekolah ya, bayangkan oleh ayah. Lalu semua orang kaget, loh kok bisa katanya. Gurunya itu sampai kaget Pak, loh kok bisa anak sebaik ini. Saudara keluarganya apalagi, loh kok bisa, ini anak baik loh, gak pernah bikin masalah dari kecil. Ternyata Pak, didalami, ada sesuatu yang tertinggal di masa lalunya. Apakah itu peran ayah? Bapak adalah pujaan hati, belahan jantung yang pertama dari anak Bapak yang perempuan, bukan yang lain. Kalaulah Bapak meluk anak Bapak yang perempuan, gimana caranya itu anak perempuan merasakan itu pelukan yang tak tergantikan. Kalau ayahnya muji, gimana caranya ayah yang memberikan pujian itu, dia merasa cukup dan tak perlu untuk nyari pujian di luar rumah. Yang terjadi adalah ternyata ayahnya ini Pak, ihmal. Nah, saya terjemahkan sedikit Pak ya, ihmal. Nah, jadi ihmal itu Pak, abai, acuh, ngobrol aja jarang sama anaknya, muji apalagi. Ternyata Pak, itu luka yang belum terobati apalagi sembuh. Lalu saat dia puber, saat dia remaja, saat dia menuju dewasa,
Bertemulah dia dengan laki-laki di luar rumah lawan jenisnya. Nah, ternyata si lawan jenisnya itu sebutlah pacarnya memberikan perhatian, ngobrol dengan dalam dan hangat, bahkan memberikan pujian. Disitulah si siswi tersebut merasa ternyata gini ya rasanya diperhatikan oleh seorang laki-laki. Terlambat. Walhasil karena tidak didapat oleh dari ayahnya, dari rumahnya, di luar rumah, dia seolah-olah ingin mengatakan kepada laki-laki yang memerhatikannya, kini aku milikmu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan pernah mengabaikan anak. Jangan pernah mengabaikan orang yang ada di rumah kita. Saya tadinya ibu bikin desain ini, saya kira ibunya nggak hadir karena temanya ayah gitu. Saya tuh udah menyiapkan diri mau ketemu sama ayah-ayah. Nah, ayah ibu tadi tuh. Tapi kelah dengan awal ibu dengerin ayah, ya dengerin. Itu imal, Pak. Jadi ayah yang mengabaikan, gak peduli, bahkan permisif. Saking gak pedulinya, segala hal dia permisif. Sok, ya, sok. Tanpa difilter, tanpa dipertimbangkan. Ayah, saya yakin niatnya baik, Pak. Punya rezeki datang ke rumah, yang dibawa apa? PlayStation. Nah, ini hadiah untukmu nak, ke anak laki-laki. Saya yakin niatnya baik, Bapak. Tapi gak semua niat baik menyampaikan pada kebaikan. Itu tadi kata Ibnu Qayyim, Bapak kira Bapak membahagiakannya, padahal Bapak sedang meniti jalan untuk membuatnya menderita di masa depan. Nah, itu ikhwan. Kemudian wa tarku ta'dibihi, tidak membuat anak beradab. Beda dengan taklim, Pak. Ada takdim, ada taklim. Taklim itu ya anak nambah ilmu. Kalau takdim, gimana caranya anak dia bisa mengucapkan thank you, terima kasih. Gimana anak bisa permisi kepada orang lain. Gimana anak bisa jujur, amanah, dan seterusnya. Nah, itu takdib, ya, menjadikan seorang anak beradab. Nanti kita akan bahas lagi. Dan ini yang ketiga, Pak, i'anatu syahawatihi. Kadang selain abai, selain tak mengupayakan adab kepada anak, ya, banyak ayah juga yang membantu atau memfasilitasi syahwatnya. Nah, itulah kenapa pertama-tama kita tulis ini, Pak. Ayah, ternyata engkaulah penyebabnya. Baik, kita lanjut. Ayah bunda, saya beranjak pada kalimat indah berikutnya, Pak. Ayah, engkaulah yang kami harapkan. Bayangin, Pak, yang ngomongin gitu, yang berharap ini, itu adalah istri dan anak-anak kita di rumah. Ayah, engkaulah yang kami harapkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. Saya izin untuk membacakan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal, laki-laki. Qawwamuna adalah qawwam 'alan nisa, bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Ayah adalah qawwam bagi istri dan anaknya. Kenapa? Kelebihan ayah di sini, Pak. Dia didesain dan difitrahkan oleh Allah mampu menginfakkan sebagian hartanya, ya. Nah, ini, Pak, terjemahannya kalau kita baca sampai akhir, tapi di sini tentang ibu-ibu, ya. Tapi saya nggak mau terlalu mengelaborasi ini. Sampai sini aja dulu, Pak. Laki-laki adalah qawwam bagi seisi rumahnya, anak dan istrinya. Apa makna qawwam? Ini qawwam. Para ulama dan ahli tafsir memberikan penjelasan yang beragam terhadap kata qawwam sebagai peran bapak di rumah.
Apa qawam itu? Kata Imam At-Tabari, qawam itu adalah pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Bapak sebagai pelaksana tugas. Kemudian qawam juga di rumah, bapak sebagai pelindung. Dari apa? Apapun yang membuat seisi rumah merasa bahaya, apapun yang membuat seisi rumah merasa terancam, maka bapak yang terdepan sebagai qawam, sebagai pelindung. Dan yang mengatur juga mengajari. Itu qawam, Pak. Bukan cuma soal tadi, Pak, bukan hanya soal kerja, tapi juga bapak mengajari seisi rumah. Siapa? Anak istri. Berarti ayah yang hadir di rumah bukan hanya hadir fisiknya saja, tapi dia harus jadi pusaran ilmu. Dulu itu, Pak, enaknya zaman Nabi, saat Nabi memimpin itu, Pak, Nabi ketika melihat perilaku sosial perempuan dalam tanda petik mulai mengkhawatirkan, Nabi cukup bilang kepada para sahabat waktu itu di Kufah, alimu nisa'akum surat An-Nur. Kini mulai sekarang, mulailah ajari istri-istrimu di rumah surat An-Nur. Jadi Pak, itu bayangkan presiden nyuruh bapak untuk ngajari surat An-Nur kepada anak istri di rumah. Bu, pernah diajarkan satu surat saja oleh bapak di rumah? Belum? Al-Fatihah diajarkan? Pak, ternyata ayah adalah pusaran ilmu di rumah. Nabi, Pak, saya kasih gambar. Nabi itu kalau misalnya ngajar di Masjid Nabawi, kurang lebih jamnya sama di waktu duha seperti ini. Kiblat di sini, Pak. Kiblat Nabawi misalnya ke sini. Dulu, Pak, ya. Rumah Nabi itu, Pak, rumah Nabi di sebelah kiri. Nah, ini kan kiblat ke sini, Pak. Di sebelah kiri pojok itu adalah rumah istri-istri Nabi. Makanya di Al-Qur'an ada surat Al-Hujurat, kamar-kamar. Ini misalnya rumahnya Aisyah, Hafsah dan seterusnya. Dan Nabi itu, Pak, kalau ngajar nyender di tiang, kebayang Pak ya? Nah, dekat rumahnya ini nyender di tiang, saking dekatnya dengan rumah yang Nabi tempati. Aisyah itu, Pak, kalau lebih Nabi lagi ngajar, rambutnya disisir dari dalam rumah. Kebayang nggak, Bu? Kebayang nggak, Bu? Nabi ngajar nih, Pak, ngajar, nyender di sini, ini pintu, ini kan ternyata rumahnya. Nah, Nabi lagi ngajar, duduk sambil disisiri oleh istrinya, oleh Bunda Aisyah. Para ulama memberikan kesimpulan seperti ini, Pak. Nabi sengaja mau ngajar siapapun di Masjid Nabawi, selalu ada momen di mana Nabi dekat-dekatan dengan pintu rumahnya, agar ilmu yang telah disampaikan kepada sahabat dan murid-murid Nabi kala itu juga terdengar ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Aisyah menjadi ilmuwan dari kalangan perempuan yang paling banyak mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak atau ayah juga bertugas sebagai qawam. Dia harus mengatur dan mengajari, mendidik. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa qawam itu juga bermakna kewajiban rumah tangga yang dihandle oleh bapak-bapak atau yang bersifat fasilitas. Itu bapak harus handle karena bapak adalah qawam. Bapak juga menjadi penasihat sekaligus pendidik. Jika di rumah ada yang salah, penasihat dan pendidik. Kalau ahli rumah, penduduk rumah ada yang salah. Bahkan dalam tafsir Jalalain, qawam diterjemahkan sebagai pemimpin. Sedangkan kata Imam Al-Qurtubi, ya, diterjemahkan bahwa qawam itu bertugas memberikan nafkah. Berarti gimana, Pak? Udah mulai pusing belum, Pak, dengan tugas sebagai seorang ayah?
Udah mulai pusing Pak? Nah, pusingnya karena apa nih? Karena nggak tahu, karena terlambat, atau seperti apa? Kira-kira ada kata terlambat Pak? Tidak ada Pak, insya Allah. Karena selama masih ada nyawanya, tidak ada kata terlambat. Itulah qawwam. Ya, Ibu, jangankan dinasehati Pak, Nabi mah ngegebuk sahabat yang gak disiplin di bagian perut, digebuk. Pertanyaan saya, itu sahabat yang dipukul oleh Nabi di bagian perut, dendam gak Bu? Bahkan di akhir hayatnya Nabi nyuruh sahabat itu yang pernah Nabi pukul, silahkan, jika aku pernah mencederai hak kalian, menzolimi kalian, balas sekarang. Majulah sahabat yang dulu pernah dipukul itu Pak. Para sahabat Pak sudah kesal, dikira sahabat itu akan membalas Nabi. Apa yang dilakukan? Saya pernah dipukul dulu di medan perang oleh Nabi. Maju Pak. Ketika maju, apa yang dilakukan? Dipeluk. Pertanyaan saya, ini orang dipukul tapi balas meluk. Itu dipukul Pak. Bayangkan jika dipukul saja orang malah pengen meluk, apalagi dinasehati oleh Nabi. Jelas Bu? Oke, pertanyaannya, Ibu kalau dinasehati sama suami pengen meluk, pengen mukul? Ya, berarti Pak, ya memang di sini kompleks juga Pak ya. Bagaimana harus menjadi ayah yang punya nilai untuk dikagumi. Misalnya Nabi mendapatkan hal demikian rupa ya karena Nabi dikagumi Pak. Bahkan dipukul aja orang gak mau balas pukul, mau meluk. Nah itu gambarannya. Inilah makna qawwam. Dia pelindung, dia penolong, dia pemimpin, dia pendidik, dan dia penasihat. Itulah posisi ayah di rumah. Kita lanjut. Nah, di ayat 35-nya Bu, di ayat 35-nya Pak. Tadi kan 34 yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, saya tunjukkan lagi, diulang Bu. Nah, ini ayat berapa Bu? Kelihatan? 34 yang menjelaskan tentang suami atau ayah sebagai qawwam. Tadi ditafsirkan qawwam itu ini. Lalu diterangkan juga di sini perempuan. Nah ini Bu. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi setelah bicara laki-laki baru perempuan. Oleh karenanya, karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz itu melanggar aturan, membangkang, maka nasihatilah mereka. Kalau dinasehati nggak mempan, pisahkan mereka di tempat tidur mereka, bisa ranjang Pak. Bukan untuk apa-apa, biar istri merenung, dididik Pak tujuannya. Dan pukullah mereka. Kalau ini masih nggak mempan, tentu pukulannya bukan KDRT yang kita bayangkan Pak, tapi yang bersifat mendidik, tidak menzolimi, apalagi cederai. Kalau ibu nggak biasa dipukul sama suami, jangan ditonjok Pak, digeplak aja tangannya, sakit. Bukan sakit-sakit yang ini, tapi langsung nusuk kemana Bu? Ke hati. Jadi Pak bayangkan suami nggak pernah mukul, tapi gara-gara ada kesalahan, cuma digeplak dikit, itu sakitnya melebihi kulit, langsung nancap kemana Bu? Nah itu Pak. Maka ini Pak, kemudian jika mereka menaatimu, para istri kita taat, maka janganlah kita cari-cari jalan untuk nyusahin. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Berarti konsep dalam rumah diawali oleh ayah, diikuti oleh ibu. Ini Pak yang unik. Ini ayat 34, tapi kenapa ayat 35-nya ngomong gini Pak? Tadi 34, ini 35-nya gini. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan, terjadi keretakan dalam rumah tangga antara suami dan istri, maka
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang perwakilan itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi gini Bu, arahnya gini. Seolah-olah Allah mengisyaratkan jika ayat 34 gak jalan. Sekali lagi, jika ayat 34 gak jalan, maka kemudian yang terjadi adalah peluang di ayat 35. Terjadi keretakan, terjadi persengketaan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Kalau ayat 34 gak jalan, 35 yang kejadian. Na'udzubillah min dzalik. Ayah, yuk renungkan doa ini. Hafal nggak doanya ayah? Hafal ayah doa ini? Kelihatan Bu? Gak kelihatan? Di Quran surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayah suka dimunajatkan ini? Suka? Oke. Saya tanya ke ayah. Ini kalau diterjemahkan dan orang-orang yang berdoa, apa doanya? Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri, anak yang menyejukkan mata, menyejukkan pikiran, menyejukkan hati. Pertanyaan saya, siapa dulu yang diminta? Kok istri sih? Pasangan gitu. Siapa yang diminta Pak? Pasangan. Kan kalau bapak doa, ya Allah, aku meminta ingin dianugerahkan pasangan. Berarti kan kalau bapak mintanya istri, ibu mintanya suami. Berarti maksud saya Pak, kita minta sama Allah apa dulu yang beres? Itu dia. Kita minta kepada Allah di surat Al-Furqan 74, minta beres dulu antara urusan suami dan kalau urusan nggak beres Pak, bapak dengan istri nggak beres, istri ibu dengan bapak nggak beres, maka korban pertama siapa? Korban pertama siapa Bu? Betul, suami istri kudu beres. Kalau beres, anak ikutan beres. Suami, istri gak beres. Korban pertama, anak. Pernah gak Bu marah ke suami tapi nekeknya ke anak? Pernah? Pernah gak pengen teriak ke suami tapi malah anak yang diteriak-teriakin? Itu gambaran sederhana betapa kalau yang gak beres di level pasangan suami istri, korban pertama pasti anak. Maka ingat, kesolihan kedua orang tua adalah warisan terbaik untuk anak-anaknya. Kesolehan ayah bunda kita sebagai orang tua adalah warisan terbaik untuk anak-anak kita. Apa yang ingin Bapak wariskan? Mobil bisa usaha. Apa yang ingin Bapak Ibu wariskan? Aset, nanti paling jadi rebutan. Apa yang ingin kita wariskan sebagai orang tua? Uang. Apa nggak habis tuh 7 turunan? Atau mungkin 1 turunan aja nggak cukup? Tapi kalau yang diwariskan adalah kesolehan kedua orang tua, maka itulah warisan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sepakat Ibu? Sepakat. Jadi korban pertama dari ketidakberesan antara kedua orang tua suami istri adalah anaknya. Siap Bu beres-beres dulu? Ada suaminya ini? Coba deketin suaminya Bu.
Iya ini serius, ibu silakan. Ibu mau beres nggak anak-anak kita, Bu? Kenapa saya nggak nyuruh ayah? Ya memang Allah nyuruhnya gitu. Ibu yang duluan, gimana dong? Ayo Bu, dekati ayahnya Bu, silakan Bu. Dekati ayahnya. Silakan, dekati ayahnya Bu. Datangi ayahnya, suaminya didatangi, silakan. Mana suaminya Bu? Oh, coba yang hadir berapa orang yang lengkap? Enak kayak yang bapak 1, 2, 3, 4. yang kayak bapak pendidik. Ya, ibu nggak mau datang nih. Pendidik sombong. Oh, coba datang. Gak apa-apa yang datang aja. Yang mana? Ya. Bu, coba pegang tangan suaminya Bu. Coba pegang tangan suaminya. Ibu yang belum nanti bisa lakukan ini di rumah ya. Ayo. Coba Bu pegang tangan suaminya. Bilang ke suami, ayah. Coba saya lagi Bu, bilang ayah. Ibu tolong yang bertahu bukan cuma tangannya tapi jiwanya juga. Coba dilihat suaminya Bu. Ayah, suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Aku sadar banyak kekurangan. Kekuranganku akan ditutupi oleh kelebihanmu. Begitupun kekuranganmu akan ditutupi oleh kelebihan yang ada dalam diriku. Surgaku di bawah telapak kakimu. Ridhomu yang menentukan bahagia dan selamat dunia dan akhiratku. Coba disun tangannya Bu. Disun tangannya. Baik. Sekarang ayahnya yang ngomong ke istri. Coba ayah ngomong ke istri. Izin ayah ya, izin ya. Coba. Istriku yang cantik dan solihah. Lagi Pak harus sepenuh hati Pak. Istriku yang cantik dan solihah, aku ridho kepadamu. Kamu adalah istri yang terbaik. Nah itu Pak, itunya tolong ditekankan Pak. Kamu adalah istriku yang terbaik. Aku berharap cinta kita, berkumpulnya kita bukan hanya sehidup semati, tapi juga sehidup sesurga. Aku pun mencintaimu karena Allah. Dipeluk Pak istri. Ya, baik. Bu, bisa nanti praktekkan itu di rumahnya Bu? Bisa ya? Bisa, baik. Ibu suami kalau tisin balas romantis nggak Bu? Enggak. Oke, baik. Saya sedikit luruskan Bapak dan Ibu. Ada hal yang berbeda saat sebelum nikah dengan saat setelah nikah. Apa bedanya? Kalau belum nikah banyak hal yang sama. Kalau udah nikah justru jadi banyak hal yang beda. Betul nggak Bu? Coba ya Bunda. Dulu lagi PDKT ditanya, itu bebeknya ditanya, Neng mau sarapan apa? Neng mau terserah. Dah juga terserah Neng. Ya udah atuh Neng maresep batagor tapi digalokeun jeung kecap. Akhirnya resep batagor dikecap. Makanan favorit apa yang diinginkan untuk sarapan, beberapa hobi mendadak sama. Tapi ingat, itu bukan real goal.
Bahkan pas ditanya oleh ibunya, kita teteh yakin siapa itu yang orang Cilawu teh yakin. Yang beda-beda, yang orang Cilawu gitu, yang orang Bandung yakin mama. Pokoknya nilainya dari 0 sampai 100 mama. Itu kejadiannya sebelum nikah. Bahkan ibu pusing dikit, meni kenapa dijalin ke sedikit, dirauh, dirontok, ditengkep, ditungkup, ditangkep. Gak kenapa. Kalau udah nikah, saya tanya yang jujur, persamaan itu tetap sama atau jadi banyak yang beda? Itu dia. Berarti rumah tangga suami istri disatukan dengan persamaan atau perbedaan? Sepakat ya? Suami istri dalam rumah tangga Islami dia tak disatukan oleh persamaan. Kepalanya beda, keluarganya beda, pendidikannya beda, adat istiadatnya beda. Tapi kenapa Allah takdirkan kita bersama dan bersatu? Agar tetap bertumbuh walaupun dalam perbedaan. Apa katanya Bu? Agar tetap bertumbuh walau dalam perbedaan. Sepakat Bunda? Ayah, sepakat Ayah? Baik, kalau sepakat saya lanjut. Mari. Tadi kan udah beres nih ceritanya suami istri, udah beres Pak. Tapi tugas kita masih panjang. Mari memulai dari rumah. Dari mana Bu? Dari rumah. Pak, kalau Bapak berharap, boleh berharap kepada manusia, Bapak dan Ibu akan berharap kepada siapa? Untuk kesuksesan anak, berharap kepada siapa Bu? Kalau boleh berharap kepada manusia untuk keberhasilan anak, pendidikannya, ayah bunda akan berharap kepada siapa? Guru, betul, yang di belakang. Saya pun begitu, ibu guru. Kalau saya boleh sangat berharap untuk pendidikan anak saya mulus terbaik, gak kekurangan sedikit pun, maka yang paling diharapkan adalah guru di sini misalnya. Tapi Pak, sejauh apapun anak main, sebanyak apapun temannya, seasik apapun guru dan sekolahnya, mereka balik kemana tuh? Tetap rumah Pak. Jangankan rumahnya baik-baik aja, yang broken home sekalipun mereka rindu pulang ke rumah. Karena rumah itu adalah tempat pulang yang menjanjikan ketenangan. Kata siapa? Kata Allah. Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kata Allah, dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai sakanan. Sakanan itu kalau ayah bunda baca di Quran, terjemahnya cuma gini, tempat tinggal. Tapi dia punya kedalaman makna. Satu derivasi, sakanan, sakinah. Berarti Allah menjadikan rumah itu sebagai tempat yang menjanjikan sakinah, ketenangan. Ayah kalau pulang dari kantor pengen cepat-cepat ke rumah nggak? Nah, berarti ada sakinah di rumah. Tapi kalau misalnya di kantor capek, tempat kerja capek, mumet, letih, di kendaraan Bapak pulang udah begitu capek pun suami teh, ngebayangin istrinya kebek, ngebayangin rumahnya kebek dia. Maka kemanakah sakinah itu? Ternyata sakinahnya jadi sikinah. Jadi apa? Sikinah. Sakinah artinya ketenangan, sikinah artinya pisau. Kenapa? Karena di rumah ternyata baik suami
ataupun anak banyak terluka, maka rumahnya tidak menjadi tempat pulang yang menjanjikan ketenangan. Yuk Pak, kita belajar rumah yang bagus yang gimana? Nih, ada gambaran rumah yang buruk, ada gambaran rumah yang bagus, yang baik. Mungkin kita merasakan gini Pak, apakah rumah yang bagus itu yang luas bangunannya 100 meter persegi, halamannya 1 hektar, belakangnya juga 1 hektar, yang lega, yang estetik, atau yang seperti apa? Nih Pak, saya tunjukkan. Tuh, kata Allah gini Pak, ini rumah yang jelek. Nih rumah yang jelek Pak. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Kata Allah gini, seburuk-buruk rumah adalah rumahnya laba. Allah nyuruh di Quran surat An-Nahl, wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Coba belajar dari hewan, kata Allah. Kenapa? Karena kalau belajar dari hewan banyak manfaat dan ilmunya. Contoh, teknologi kendaraan tercanggih apa Bu? Hari ini Pak apa? Pesawat. Siapa penemu pertama rangka pesawat? Ilmuwan Muslim, namanya Ibnu Firnas. Tapi dimajukannya bukan orang Muslim Pak, ujung-ujungnya sama orang Yahudi juga. Mengamati apa? Mengamati burung. Ada ekor, ada sayap, ada kepala. Jadi itu sampai sekarang pesawat Pak mengadopsi anatomi burung, mobil, motor. Itu belajar dari rangka hewan Pak, dari anatomi hewan. Makanya kata Allah, coba belajar dari hewan karena di situ ada ilmu. Allah juga ingin kita belajar dari rumah yang buruk. Seburuk-buruk rumah kata Allah adalah rumahnya laba-laba. Bun, kalau rumah laba-laba disebut buruk karena apa Bunda? Kalau digituin gua enggak? Berarti buruknya gara-gara rapuh Pak. Gara-gara rapuh? Ternyata bukan. Karena salah satu material benang terbaik di dunia untuk buat rompi anti peluru itu justru pakai jaring laba-laba Pak. Ya Ibu bayangkan jaring laba-laba ya, itu disatuin jadi benang, maka dia menghasilkan tingkat elastisitas yang bisa menahan peluru. Berarti buruknya rumah laba-laba bukan karena rapuh secara fisik, tapi karena apa? Bagaimana keadaan rumahnya dalam tanda petik. Saat jantan laba-laba kawin dengan betina laba-laba, Bapak Ibu bisa cek di channel YouTube-nya BBC misalnya Pak. Terjadi proses perkawinan laba-laba jantan dan betina. Apa yang kejadian setelah kawin? Jantannya kabur Pak. Kenapa kabur-kaburan? Takut sama istrinya. Dikejar bahkan sampai dibunuh. Tuh, rumah buruk tuh yang kayak gitu. Yang suaminya kabur-kaburan. Yang suaminya apa Bu? Tanya diri kita sendiri. Suami saya kabur-kaburan gak ya di rumah? Mungkin ketenangannya gak ada di rumah, makanya ketenangannya ada di tempat mancing. Mungkin ketenangannya gak ada di rumah, Bu, makanya ketenangannya ada di warung kopi. Kata Allah tuh rumah buruk tuh kayak laba-laba. Satu. Yang kedua, gimana buruknya laba-laba? Laba-laba itu ayah, kalau sudah menetaskan telurnya, ya,
keluar tuh anak-anaknya, mereka berantem, saling menyingkirkan, bahkan kembali saling membunuh. Itu anak-anaknya. Maka rumah yang buruk adalah ketika anak-anak kita dalam rumah gak akur. Yang paling gak enak tuh bukan gak akur sama tetangga. Ada yang paling gak enak apa? Kalau antar saudara serumah gak akur. Kayak siapa? Kayak Nabi Yusuf alaihis salam. Gak akur tuh Pak sama saudara-saudaranya. Apa yang kejadian? Saudara-saudaranya sepakat berbuat makar melenyapkan Yusuf. Yang paling gak enak itu sebetulnya kalau anak-anak kita gak akur Pak. Jadi yang disebut rumah yang buruk adalah rumah laba-laba, mengambil filosofi betapa buruk rumah kita kalau suami istri gak harmonis, anak-anaknya gak akur, lalu di dalamnya tidak ada welas asih. Itu rumah yang buruk. Lalu bagaimana dengan rumah yang baik? Kata Allah nih, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Kata Allah berfirman, dan Tuhanmu hei lebah. Tadi apa Bu? Hewan apa tadi? Laba-laba. Sekarang lebah. Allah pengen kita belajar dari lebah. Karena rumah lebah itu Pak ternyata ketika diteliti bulat tuh ya, lonjong. Lalu lubang-lubangnya kan heksagonal Pak ya, segi 6. Itu pakai teknologi tertentu Pak, diputar dengan kecepatan tertentu, dibuka, rumahnya nggak goyah. Secara fisik memang udah kuat, tapi ada yang unik. Tuhanmu mewahyukan kepadamu hai lebah untuk bikin sarang. Di mana? Di gunung, di pepohonan, dan di tempat manusia tinggal. Hati-hati Pak, lebah bikin rumah gak sembarangan. Itu disuruh sama Allah. Jo lebah teh bikin rumah di rumah ibu, itu teh disuruh sama Allah Pak. Nah ini secara garis besar Pak, di gunung, di tebing. Makanya madu Pak yang dihasilkan dari tebing yang manjatnya harus pakai tali, itu adalah madu kualitas nomor 1. Setelah madu yang ada di tebing, di gunung Pak, baru madu yang ada di hutan. Baru kualitas ketiga ini, madu yang juga dekat dengan tempat tinggal manusia. Maksudnya apa? Ada lebah yang diternak. Itu kualitas ketiga. Nah, kok jadi promosi madu ini Teh Bu? Tapi saya nggak jualan madu Pak, insya Allah. Ini cuma memberikan gambaran saja. Berarti Pak, lebah itu urusan bikin rumah langsung disuruh sama Allah. Pertanyaannya, kenapa rumah lebah menjadi gambaran rumah yang baik berbalik dengan rumahnya laba-laba? Satu Pak, lebah itu Pak, di dalam rumahnya sarangnya ada lebah prajurit, jantan, betina atau ratu. Pertanyaan saya, ratunya di mana Bunda? Di kursi. Ratu lebah di mana? Di rumah atau keluar rumah? Di rumah. Di rumah. Lebah prajurit dan jantannya di mana ya? Di luar. Keluar rumah. Jelas Bu job desk-nya? Jelas? Jelas. Yang kerja siapa? Ya. Yang jagain rumah siapa? Jelas Bu? Jelas. Jihad utama perempuan di mana? Rumah. Jihad utama ayah di mana? Luar. Itu dia. Luar. Bapak melangkahkan kaki keluar rumah, barang 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, itu jihad utama Bapak di luar rumah. Ibu, walaupun melangkahnya dari dapur ke kamar, dari kamar ke garasi,
dari garasi ke kamar lagi, lalu ke ruang tamu, gitu-gitu aja. Itu ruang jihad utama ibu. Boleh nggak ibu ikutan keluar rumah untuk mencari nafkah atas izin dan ridho suami? Boleh, selama ada izin, selama ada. Kalau ibu ikutan nyari, berarti yang jihad sampingan yang mana? Pekerjaan ibu atau pekerjaan rumah? Sekali lagi, kalau ibu ikutan jihad keluar rumah, yang sampingan mana? Yang sampingan justru kerjaan ibu di luar rumah. Bapak jihadnya di luar rumah cari rezeki. Bapak ikut jihad di rumah pakai celemek, masak. Iya semua ayah lagi libur hari Minggu masa ayah gegero, nyuci, popoe. Boleh Pak ikut jihad gitu? Tapi yang utama di mana Pak? Jangan sampai culdok tinggal. Nah itu Pak. Berarti rumah lebah adalah cerminan rumah yang baik karena jelas job desk-nya. Gak tumpang tindih. Yang kedua, lebah jantan itu Pak, satu waktu dia menghasilkan suara yang lebih nyaring. Ternyata itu adalah bentuk komunikasi. Komunikasi apa? Lebah jantan itu menemukan sumber makanan, lalu mengeluarkan suara yang lebih nyaring sebagai pemanggil lebah jantan lainnya bahwa ada pesan di sini, ada sumber makan. Muger makan ibu. Baik. Cak lebah lain bukan ke ibu. Jadi kalau ada lebah gandeng itu Bu, coba lihat sekitar. Di sini ada sumber makanan hewan itu. Kayak kalapahit. Nah, Gitu Bapak. artinya apa? Selain rumah yang baik itu job desk-nya jelas, rumah yang baik itu berisik. Rumah yang baik itu berisik dalam kebaikan dan kebermanfaatan. Bu, lihat rumah kita Pak, ayah. Berisik nggak Pak di rumah? Iya. Berisik nggak? Ibu beres jemput, anak pulang, suami pulang kerja, semua punya kesibukan dengan HP-nya masing-masing. Berisik nggak? Enggak. Ibu lihat live Shopee, lihatan piyama, daster. Bapak juga sibuk dengan gadgetnya, anak sibuk dengan gamenya. Jempling, serumah tak sejiwa. Sekalinya berisik, piringnya terbang. Mohon maaf, itu rumah yang buruk. Bapak kalau mau berisik, gak apa-apa Pak, berisik di rumah. Ibu mau bawel, gak apa-apa Bu, bawel di rumah. Bawel dan berisiknya dalam kebaikan dan kebermanfaatan. Itu rumah yang bagus seperti rumah lebah. Bahkan ada lebah betina Pak di dalam rumah itu ya, di dekat sarangnya, yang bertugas khusus untuk menjaga suhu. Jadi kalau habis hujan terlalu dingin, nanti bersuara lebih nyaring atau seperti apa, lalu suhunya kembali stabil. Ingat Bu, suhu di rumah ibu yang menentukan. Siapa yang menentukan Bu? Bunda, bukan ayah Bu, Bunda. Gimana caranya? Suami mah baet, ibu sama anak masih bisa ngahihi. Benar nggak? Anak baet itu mahal biasa. Cuma kalau ratunya Pak, ratunya bermasalah, gak beres hatinya, mukanya gak beres. Sama juga lebah. Rumah yang banyak orang hidup pun kayak mati. Kenapa? Karena suhu rumah Pak ada di ratunya. Itulah rumah lebah kata Allah yang disebut sebagai gambaran rumah yang baik. Lalu apa lagi? Lebah itu Pak menghasilkan madu. Kenapa lebah menghasilkan madu? Karena dia mah kalau hinggap selalu di bunga. Kenapa dia membawa hal baik ke dalam sarangnya? Karena dia
dia hinggap di luar rumah di tempat yang baik. Aku tahu. Kalau anak ada yang salah, perhatikan. Bunga. Anak ibu teh di luar rumah entet di mana? Gitu. Kalau suami diperhatikan ada yang salah di luar rumah entet di mana? Karena yang akan dibawa tergantung tempat mana saja yang dia singgahi. Kebaikan dan manfaat ya ke rumah bawa itu. Keburukan dan dosa ke rumah bawa itu juga, Pak. Kena azab itu semua rumahnya. Karena apa? Dosa itu ya jangan dibayangin azabnya rumahnya jadi gimana, Pak. Tapi gelisah. Itu yang azab. Bawa dosa dari luar rumah ke rumah itu gelisah. Maka rumah yang baik itu kata Allah seperti rumah lebah. Jelas Bunda? Udah capek belum? Ayang udah capek belum? Belum. Baik. Kalau jelas izin Allah memberikan tugas untukmu ayah. Apa tugasnya? Quran surat An-Nahl ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang yang beriman, ke siapa Pak? Bukan ke istri, ke bapak. Hei kalian para suami, kata Allah, jagalah dirimu biar enggak masuk neraka. Kita ngerti Pak, gimana biar kita enggak masuk neraka? Ya kita sholat, kita zakat, menghindari dosa. Ya kita ngerti Pak, disuruh sama Allah, jaga dirimu suami biar kamu enggak masuk surga. Ngerti? Yang enggak ngerti ini Pak, selain memastikan diri kita enggak ke neraka, kita juga harus memastikan anak dan istri kita juga enggak masuk ke neraka. Susah nggak Pak? Susah nggak ayah? Susah. Berenjak ayah teh berdiri aku ge susah. Nanti nasib di akhiratnya biar ke surga, biar terhindar dari neraka. Lah ini Pak risiko jadi suami, jadi kawan. Bukan cuma bapak yang gak boleh masuk neraka, anak istri di rumah gak boleh masuk neraka. Sebutlah sekarang ayah hebat, istri anak teduh, dirumahin, dimobilin, mereka terhindar dari panasnya matahari. Tapi tak sedikit ayah yang cuma fokus biar anak istrinya gak kepanasan di dunia, padahal di akhirat panasnya beribu-ribu kali lipat kalau mereka masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Ali bin Abi Thalib, gimana caranya biar anak istri kita nggak ke neraka? Adibuhum wa allimuhum. Lagi-lagi Pak, larinya ke sini. Ajari anakmu adab, ajari istrimu adab, dan ajari mereka ilmu. Adab itu gini Pak, yang ini aja Pak, yang kontekstual, yang kekinian ya. Boleh nggak ibu mukul anak? Boleh mukul anak? Ayah boleh nggak mukul anak ayah? Berarti usianya berapa Bu? Anak TK-nya 5. Anak 5 tahun dipukul boleh nggak Pak? Oh harusnya nggak boleh. Tapi ada yang dipukul berarti ya. Nah itu bagian dari adab Pak. Adab itu gini, kalau kita harus menghukum anak, ya harus pada batasan dan porsinya. Bagaimana batasan dan porsinya? Gini nih gambarannya Bapak Ibu. Contohnya Pak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya loncat dulu ke sini, mohon maaf. Nah ini Pak. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhoinya, Nabi bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Kata Nabi, perintahkan anakmu sholat sejak umur 7 tahun.
Sejak umur berapa, Bu? Oke. Kemudian wadribuhum 'alaiha. Kamu boleh memukulnya. Wahum abna'u 'ashrin. Kalau mereka umurnya sudah 10. Kelas berapa tuh, Bun? 10 tahun? Umur berapa? 10 tahun. Kelas 4. Iya. Kelas 4 anak baru boleh dipukul. Urusan apa? Enggak boleh. Sholat. Urusan sholat. Anak 10 tahun masih nggak mau sholat, boleh dipukul. Apanya? Kakinya, Kakinya? Iya. Kakinya? Bu, lihat anak kita ketika sibuk dengan gadgetnya. Ini ngebayangin anak 10 tahun. Nah, sholat nak. Nanti aku ayah, kakak kamu lagi main game. Karena kita orang tua yang bijak, kita berikan kebijakan. Ya udah, mau berapa menit lagi? 10 ayah, 10 ya, 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi kamu sholat ya. Ya. Balik lagi udah 10 menit Pak. Aku juga disuruh. Loh, Bentar 5 menit. kok masih main game? Pasti. Tambahan ayah ya, tambahan ya. Jadi 30 menit lagi. Enggak. Kamu harus sholat. Kamu udah janji. Masa anak gak gemeter digituin ayah? Masih gak mempan. Dibentak ayah kayak gitu, ditegasin ayah, gak mempan. Boleh dipukul? Boleh. Apanya? Kalau dia lagi duduk di kursi, pukul kursinya. Masa iya gak takut? Ayahnya ngamuk-ngamuk pukul kursi, masa iya gak takut Pak? Kalau masih ngeyel, boleh dipukul badannya. Di bagian yang tidak rawan cedera, karena memang bukan untuk mencederai. Itu adab Pak. Itu adab. Masalahnya belum waktunya, belum porsinya, anak udah dipukul duluan. Allah marah terhadap sholatnya di umur 10 tahun, makanya pukul. Padahal sebetulnya Allah bukan marah ke anak loh. Marahnya ke siapa? Marahnya ke siapa, Bu? Ke orang tua. Buktinya apa? Gini Pak, anak 7 tahun disuruh sholat, sholatnya diterima nggak? Anak 7 tahun sholat, diterima nggak sholatnya Pak? Enggak. Jangankan 7 tahun, 10 tahun anak sholat, udah diterima belum? Belum. Kenapa? Itu dia, belum balik. Pertanyaan saya, berarti anak 7 tahun disuruh sama bapak, berarti kelas 1 tuh, nah sholat. Enggak ayah. Allah marah nggak? Marah nggak? Ke anaknya? Enggak. Kenapa? Karena belum balik. Dia udah disuruh tapi nggak sholat, Allah nggak marah. Tapi kalau anak 7 tahun nggak sholat karena nggak pernah disuruh sama ibu bapaknya, yang dosa siapa? Itu dia. Berarti sejak 7 tahun harus sudah mulai diarahkan untuk sholat. Anak nggak mau, ya jangan dipaksa, jangan dipukul karena dia belum balik. Gitu. Nah, dalam kaidah usul fikih, merintah sholat berarti merintah hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Apa yang berkaitan dengan sholat ayah? Kalau sholat harus ngapain? Wudhu, berarti ngajarin anak wudhu, agama. Terus ngapain? Nutup. Berarti 7 tahun nyuruh anak mulai untuk nutup. Gitu Pak. Nyuruh anak 7 tahun sholat sama dengan ngajarin dan ngedidik anak dari 7 tahun belajar agama dan nutup aurat. Tapi anak gak mau, ya gak apa-apa, belum balik, aman. Lalu apa lagi? Menghadap kiblat. Lalu di dalamnya ngapain? Baca Quran, betul? Al-Fatihah, surat pendek. Berarti dari 7 tahun harus nyuruh anak untuk belajar Quran. Itu. Kalau mereka tetap nggak bisa, nggak dosa karena belum balik.
Tapi kalau mereka nggak bisa karena nggak disuruh, orang tuanya nggak mendidik adab, maka orang tuanya berdosa atas ketidakbisaan dan keacuhan anak terhadap sholat dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sholatnya. Nah, terlebih Pak, ini nih, kalau di Quran surat Toha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat. Berarti bukan cuma anak mah. Siapa juga yang harus perintahin? Istri. Ibu kalau lagi nonton Netflix 3 season, berapa season Bu? 3 season. Ada apa ibu gini? Padahal udah jam 1 siang, ibu belum sholat. Suami bilang gini, "Ma, sholat mah udah jam 1." Itu jadi double loh Bu kalau ibu nggak sholat. Doublenya kenapa? Ibu tanpa disuruh suami punya kewajiban di hadapan Allah. Suami nyuruh, padahal suami wajib ditaati. Berarti saat jam 1 suami nyuruh tapi ibu nggak sholat, dosanya double. Nggak taat sama Allah, juga nggak taat sama suami. Terlebih ibu, ini ada to, wastobir. Kan dalam bahasa Arab nggak pakai to Pak biasanya. Kalau nyuruh sadar wasbir. Ini pakai to, wastobir. Huruf bertambah, makna juga bertambah. Artinya apa? Kalau nyuruh urusan sholat dan ibadah harus ekstra sabar. Baik, saya lanjut. Berapa menit lagi waktunya? 8 menit lagi. Ayah bunda 8 menit lagi saya izin lebih cepat. Ini ayah. Peran dan sibukmu adalah ibadahmu ayah. Pas sibuk ayah? Sibuk ayah ya, betul ya? Datang ke rumah pengennya masang Lego bareng anak atau pengen tidur ayah? Tidur. Karena apa? Capek, sibuk. Apa aja kesibukan ayah minimal? Atau sama bunda juga? 1, minimal punya status peran sebagai anak. Kan kalau masih punya orang tua. 2, sibuknya juga sebagai suami. Kalau udah punya pasangan seorang laki-laki. Sibuk juga sebagai orang tua. Kalau udah punya anak. Kemudian sibuk juga sebagai bagian anggota masyarakat atau sebuah komunitas dan lain-lain. Berarti ayah sibuk Bu? Sibuk. Ibu sibuk nggak? Sibuk juga. Ibu kan sama juga. Ibu sebagai anak, ibu sebagai istri, ibu sebagai orang tua, ibu juga sebagai bagian dari masyarakat. Ibu punya geng arisan berapa? Ibu kan geng arisan TK, SD sampai sekarang kan? Ya. Pertanyaannya Pak, ayah yang sibuk kayak gini Pak, kerja, belum lagi punya orang tua, belum lagi punya anak istri, belum lagi bagian anggota masyarakat. Apa yang harus dilakukan Pak? Sibuknya ayah adalah ibadah, maka harus ada manajemen skala prioritas. Harus ada apa ya? Manajemen skala prioritas. Contoh, saya ditelepon sama istri. Kata istri saya gini, "Bah, jangan lupa hari Minggu atau hari Sabtu jadwal aku belanja." Itu kata siapa Bu? Kata istri. Nelpon lagi yang berikutnya siapa? Ibu saya di Tasik. Ibu saya di Tasik nelpon, bilang ke saya, "Ah, nuju di mana? Iraha badai ka Tasik, emak kangen." Yang kedua. Yang ketiga, yang nelpon siapa? Anak saya. "Ayah, jangan lupa hari Sabtu di SD ada kelas ayah harus hadir." Yang keempat, nelpon Pak RW, "Ustaz, jangan lupa hari Sabtu pagi rapat pengecoran jalan." Menurut ayah, dari 4 tugas ini saya dahulukan mana?
Orang tua, anak, istri, Pak RW. Orang tua. Yang saya lakukan Pak, manajemen skala prioritas. Saya telepon ibu saya. Halo ma kumaha damang. Ma harusna irah atasi. Emang kenapa ma? Henteu makanan we wungkul. Sok atuh ma hurungkeun kamerana hurungkeun. Aa sehat, ma sehatnya ya. Insya Allah kata sikna dinten Senin ketiasa ayeuna mah hapunten. Apa kata emak saya? Wios emak makanan hoyong ninggal emak saya beres. Lalu saya telepon siapa lagi Pak? Saya telepon Pak RW, betul. Pak RW punten pisan kaleresan bentrong. Pokoknya mah sarupaning keputusan yang mufakat dinten Sabtu kamu pengecoran jalan di perumahan abdi setuju. Beres Pak RW. Yang ketiga saya telepon siapa Bunda? Istri. Harus ada hati-hati ayah ini menelponnya. Beb, sorry ya. Besok aku nggak bisa ngantar belanja. Jadi aku kadieu jika gadis sorangan. Enggak. Diantarnya pakai ATM aku. Sabaraha? Sok ada auto debit sok bebas. Beres Pak istri. Siapa yang saya utamakan? Anak saya hadir ke sekolahnya cuma duduk diem karena ada kelasnya. Itu manajemen skala prioritas. Beda halnya kalau istri saya telepon, ayah jangan lupa jadwal mama belanja. Ibu saya telepon, ieu emak teh tos 3 malam, emak teh teu tiasa bobo. Anak saya telepon, ayah jangan lupa nanti mau ngantar aku kan, jadi kan ke ulang tahun teman aku. Kira-kira saya dahulukan yang mana ayah? Betul. Kenapa? Karena ibu saya dibanding masalah lainnya lebih perlu saya. Itu yang dinamakan dengan manajemen skala prioritas. Ini cuma bisa dipertimbangkan oleh ayah bunda, karena yang dihadapi tiap orang berbeda. Maka ini Pak, ayah berjuanglah dengan jihad dan berkorbanlah tanpa mengorbankan. Berjuanglah dengan jihad, berkorbanlah tanpa mengorbankan. Ibu pun sama, sebagai istri solihah gak boleh ibu ngomong mau pilih ibu kamu atau aku. Itu bukan pilihan. Semuanya tugas ayah. Mau ibumu atau pilih aku? Gak bisa. Maka ayah dituntut untuk tetap berkorban tanpa mengorbankan. Terakhir, ayah jadilah super dad untuk kami. Dengan cara apa? 1, harus ada semangat beragama. Harus ada apa Bu? Semangat beragama. Gampang ayah. Beragama tuh ngapain? Ibadah. Sholat. Kita coba Pak perlahan ke masjid berjamaah. Dari 5 waktu minimal subuh aja bisa. Subuh nggak bisa, isya dong. Isya nggak bisa, apa yang bisa? Mau zuhur, asar, maghrib gak jadi masalah. Step by step. Puasa Ramadan udah jelas. Cobalah puasa yang sunnah. Puasa apa Bunda? Senin Kamis. Sholat yang wajib jelas. Sholat apa lagi ayah? Duha, tahajud. Bunda tahajud itu jangan sering-sering deh. Seminggu 7 kali. Berapa kali Bunda? Seminggu 7 kali. Itu Pak yang dinamakan semangat beragama. Datang ke masjid, dengerin tausiah, berharap ada ilmu dan manfaat. Itu semangat beragama. Ibadah, silaturahmi di masjid dan seterusnya. Yang kedua,
siap dan selalu menjadi pembelajar. Di rumah tangga nggak ada aku suami ya, aku S3, aku suami, aku lebih pintar, nggak ada. Suami, istri, aku, kamu, kita adalah pembelajar. Yang ketiga, mohon maaf ya Pak, Bu, ini nggak terlalu detail karena waktunya terbatas. Harus memiliki kekuatan cinta. Harus memiliki apa Bunda? Kekuatan? Punten, ayah ada lagu ya, lagu jadul. Mapai jalan satapa, juk kamana? Di Cilembur, teka rasa capena sabab. Ayah nu diteang, siapa yang diteang ayah? Mawar bodas. Ayah, istri kita masih mawar bodas atau terus rada gendeng? Ayah ingat nggak dulu? Ayah orang pemengpek, istri orang pembangunan. Jaga dulu kan pakai Vespa di pamengpek teh ka dieu. Oli bocor, knalpot coplok. Makanya datang ke mertua teh knalpot disoren ka dieu. Ieu mehong ka dieu. Apa yang kejadian? Maaf ya, motorku mogok. Jadi aku dari pamengpek ke pembangunan 7 jam mungkin. Apa jawaban ibu sebagai BBB? Enggak, aku yang minta maaf, gara-gara aku kamu jadi maksain harus ke Garut ke pembangunan. Sedua-duanya saling merendah. Kenapa? Punya ini Pak, punya kekuatan cinta. Makanya kata Williams, cinta itu let love energy. Biarlah kita menjadi teguh, karena dengan cinta yang jarak jauh terasa dekat, berat terasa ringan, sulit terasa sederhana. Ibu, cinta nggak terhadap ilmu? Cinta? Oke. Ini pemateri di depan masih ada. Berarti ibu beneran cinta terhadap ilmu. Ayah di luar sana ada. Ayah ikutan Jumatan. Da Ustadz deh. Nah, hari Ustadznya mah udah berapi-api. Itakullah. Recek si bapak. Nah, Ustadz tinggal detik. Leungit ayah. Ayah deui teh ketika khotibnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beda, ayah ikutan Jumatan mata kendur banget. Tapi kalau nongkrong sama temen jarangan tuh. Mancing ikan jarangan tuh. Ibu sama buka Quran baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu belum satu kaca loh Bun, tapi mata sudah berderai air mata. Pernah nggak Bunda belanja di Ramayana milihan acung tiba-tiba goledah bobo? Pernah nggak? Pernah nggak ngaji tiba-tiba goledah bobo? Pernah? Itu Pak, kekuatan cinta mantengnya beda. Anak juga sama Pak. Pak, anak mau diapain? Itu tergantung kekuatan cinta kita. Capek, iya. Kesel, iya. Tapi kalau ada kekuatan cinta, tugas berat ini nggak ada apa-apanya. Saya lebih ingin menahan capek dan ngantuk saya ketimbang nanti anak saya merasa saya tak hadir. Kekuatan cinta akan menembus itu semua. Kemudian yang keempat, pandai memberikan keteladanan. Siapa yang anaknya pengen hafal 30 juz? Hari ibuna sabaraha juz? Ayah, mohon maaf sekali. Kalau anak pengen jadi ahli masjid, maka mata anak harus dibuat akrab dengan pemandangan ayahnya pergi ke masjid. Gak bisa anak pengen ke masjid, ahli masjid, tapi gak ada sosok di matanya untuk pemandangan itu, susah. Ibu pengen gak anaknya nanti menemukan cinta dalam hidupnya? Maka
suami istri harus mengaktualisasikan cinta satu sama lain. Yang dilihat anak, yang berterbangan itu kata-kata romantis, bukan piring, bukan gelas. Karena apa? Inilah kekuatan keteladanan. Karena satu perbuatan baik sama dengan ribuan kata untuk anak-anak kita. Sepakat Ibu? Baik. Terakhir yang kelima, menguatkan dengan kata-kata dan doa. Ayah itu sehari berapa ribu kata sih produksinya Bu? 7.000. Ada 7.000? Udah. Kalau Bunda berapa? 20. Konon kata penelitian bisa 9 sampai 20.000. Makanya gini Ayah, ada penelitian juga, perempuan itu ngomong bisa sampai 20.000, 9 sampai 20.000. Kalau Ayah, konon katanya cuma 6 sampai 15.000 paling banyak. Tetap banyakan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu berkata-kata belum terlampiaskan, tidurnya gak nyenyak. Bukan begitu Ibu? Makanya gini Pak, dipancing aja biar berkata-kata. Mama, hari tadi di sekolah antar anak gimana? Oh iya Ayah, tadi itu Ayah cuma tinggal pasang telinga sebagai kuping gajah, menghabiskan stok kata-kata istri selama yang baik-baik. Nah, tapi tetap ya, ini harus dengan kata-kata yang baik dan juga dengan doa-doa yang baik. Jangan melihat anak hari ini, ya Allah, aku pengen anakku teh soleh, menghafal Quran. Jangan lihat hari itu. Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu Pak, salah satu imam Masjidil Haram. Saat tamu sudah hadir seperti ini, makanan sudah dihidangkan, itu pasir diawurkan, ditaburi. Ibunya marah nggak Bu? Marah nggak? Dicekek deh. Gimana marahnya ayah? Ayahnya, ibunya marahnya gini. Ya bunaya ukhruj, ukhruj. Ja'alakallah imaman haramain. Nah, udah keluar sana. Jadi imam Masjidil Haram. Jadi Bu, bisa menguatkan kata-kata dan doa seperti itu? Bisa. Anaknya mau HP wae, Bunda mau marah gimana? Kamu tanya mau HP wae, bukannya mau jadi bupati kamu teh. Bisa Bunda? Anak SD Pak datang ke ayah, ya ini aku nih ya ulangan matematika ini. Berapa nilainya Nak? 5, ya 5. Fix, kamu main. Memang rada bodoh. Jika hitung kamu ayah, leheng anaknya digituin merenung, iya macam anak, yes, indung aku ge bodoh. Beda kalau misalnya, ayah ini ulangannya ayah, berapa Nak? 5. Ayah namanya dulu matematika, dulu tilu. Kamu mah 5, ayah mah tilu belajar jadi 8. Kalau belajar jadi itulah kekuatan kata-kata dan doa. Change your word by your word. Ubahlah duniamu dengan kata-katamu dan doa-doamu. Wallahu a'lam bishawab. Nah ayah bunda, mohon maaf, mungkin materi ini jauh dari sempurna, namun sedikitnya ini pasti akan menjadi pengingat untuk saya pribadi dan juga semoga untuk ayah dan bunda sekalian. Semoga kita semua menjadi ayah bunda yang super, yang bisa mendidik, yang bisa menjaga, yang bisa melindungi dan menjadi sahabat untuk seluruh anak-anak kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pak Ustadz izin bertanya, saya Elsa, Bunda dari Zain. Pak Ustadz, anak zaman sekarang itu kan ya, walaupun masih kecil itu kan mereka tuh kritis ya, harus konflik apapun gitu ya kalau bertanya. Nah untuk masalah ibadah tadi Pak Ustadz,
Jadi kalau gimana ya caranya untuk mendisiplinkan anak kita itu punya kesadaran gitu untuk mau ibadah tanpa harus kita suruh. Karena kadang kalau disuruh kan mereka banyak banget alasannya gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan menurut saya kalau nggak dari kecil dibiasakan gitu. Nah untuk kesadarannya itu nantinya malah jadi malas-malasan malah kurang gitu. Jadi gimana caranya mendisiplinkan anak untuk rajin ibadah dengan kesadaran seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Ibu, memang betul ya. Jangankan urusan ibadah, kalau anak didisiplinkan, dihukum misalnya, itu anak harus tahu alasannya apa, harus dijelaskan. Nabi itu memang tidak tabu, bahkan untuk mendisiplinkan dibuat preventif, ya. Kesalahannya belum, tapi Nabi udah nyuruh para sahabat alikus saud sampai segitunya. Gantungkan itu pecut di atas rumahmu. Nanti kalau anakmu, istrimu mencederai aturan Allah, pecut itu mungkin yang akan sampai kepada mereka. Padahal melakukan kesalahannya aja belum. Tapi yang jelas, tentu mengarahkan anak agar ibadah itu harus pakai ilmu sehingga orang tua tidak buntu untuk menjelaskan. Contoh, jangan ibadah aja dulu. Anak misalnya yang lagi lucu-lucunya, anak-anak kita yang nanya ke ayah atau ke bunda, ayah, bunda, ikan itu tidur nggak sih? Bisa jawab bunda? Bunda, kalau misalnya bisa jawab, syukur. Tapi kalau nggak bisa jawab, jangan marah-marah. Udah atulah memang tidur mah tidur, cuma bunda juga nggak tahu kumaha tidurnya. Lebih enak lagi kalau misalnya kita jawab, Masya Allah, nah pertanyaan kamu bagus banget. Nanti ya hari Senin kita ke perpustakaan bareng-bareng, kita cari jawabannya. Lebih enak bunda? Lebih enak. Termasuk nyuruh anak sholat. Di era sekarang anak kritis itu benar. Ayah kenapa sih kakaknya harus sholat? Coba bu, itu yang nanya anak sekecil itu belum ngerti apa-apa, tapi mungkin celetukannya bikin kita mikronya mikir jero, bapak ibu, gitu ya. Maka gini pak, kalau kita tadi punya semangat sebagai pembelajar pak, maka selalu ada jalan untuk menjawab dan menjelaskan. Nah, gini saya, kalau kamu dikasih uang 100.000 sama kakek, seneng nggak? Ya seneng atuh. Mau bilang makasih nggak ke kakek dikasih uang 100.000? Iya dong, sama. Kakek cuma ngasih 100.000, kamu bilang makasih. Allah ngasih kamu mata yang bagus, ngasih rambut kamu yang indah, ngasih bentuk badan kamu yang sempurna. Masa nggak mau bilang makasih? Yuk ke masjid kita bilang makasih dulu sama Allah, kita sholat. Lebih enak bapak? Mungkin hal-hal ini bisa dituju sekali lagi kalau kita semua sama-sama memiliki semangat sebagai pembelajar.